Untuk saat ini kita ada promo untuk DP ringan, yaitu di DP 8% dan juga untuk bunga 0%. Sun Motor menjadi salah satu pemain otomotif asal kota Solo yang sukses menasional. Identik dengan merek Mitsubishi, dealer mobil asal kota Bengawan ini merintis kesuksesan mereka dari nol. Bagaimana Sun Motor menjaga reputasi mereka dan bagaimana mereka bisa melawan hantaman ekonomi akibat pandemi? Lalu apa keunggulan Mitsubishi dari merek lain saat ini? Ikuti perbincangan kami bersama Reza Dwi Kusuma Aji, manajer promosi dan CS koordinator Sunstar Motor di Ngaso kali ini. Selamat sore Mas Reza, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Mas ke kantor Tribun Solo. Mas Reza, langsung saja Mas Reza ini kan dari Sunstar Motor ya. Nah, Sunstar Motor itu kalau saya tahu kan sangat identik sama mobil Mitsubishi gitu. Nah, kalau bisa cerita Mas Reza, Sunstar Motor di Solo Raya itu bagaimana Mas? Penjualannya dan apa tantangannya selama ini? Apalagi kan ini kita baru aja kena pandemi ya Mas Reza ya. Bagaimana Mas? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk Tribun Solo yang sudah mengundang saya di sini ya. Baik, untuk Sunstar Motor sendiri memang fokus di penjualan Mitsubishi. Untuk Mitsubishi sendiri kita ada fokus ke dua produk. Yang pertama adalah untuk PC LCV, passenger car dan commercial vehicle. Yang berikutnya adalah di CV, commercial vehicle. Itu mungkin yang terkenal dengan Fuso ya biasanya, Fuso dan Canter ya. Nah, untuk penjualan sendiri memang kita masih didominasi oleh penjual passenger car yang bisa dibilang dalam 5 tahun ini cukup ramai karena dengan produk barunya Mitsubishi Expander itu termasuk market leader ya untuk saat ini, menjadi market leader untuk kendaraan MPV atau mobil keluarga biasanya seperti itu. Dan juga untuk kendaraan SUV-nya Pajero itu masih menjadi market leader juga untuk di kelasnya SUV. Lalu juga untuk commercial vehicle kita punya L300, terutama pengusaha dan pedagang ini ya, bisnismen biasanya melakukan market dari L300 ini. Ya pasti kita udah sama-sama tahu bahwa L300 itu udah banyak di jalanan ya. Ya itu. Lalu juga untuk Canter dan Fuso kita masih cukup bagus untuk penjualannya, terutama di Solo Raya ini ya. Apalagi untuk Solo Raya, Sunstar Motor itu adalah single dealer ya. Dalam artian dalam satu kota itu kita hanya ada satu dealer Mitsubishi di satu kota. Di Solo Raya? Ya, di Solo Raya kita ada beberapa cabang. Bisa sebutkan cabangnya? Boleh, silakan. Oke, kita ada di Jebres, ada di Kartosuro, lalu ada di Pabelan itu untuk body and set. Kita juga fokus di after sales-nya di situ. Lalu kita ada di Sragen, Klaten, Boyolali. Gitu. Oke, Mas Reza, ini kan kita baru saja kena struck ya, kena dihantam pandemi begitu ya. Terus otomotif pasti jadi salah satu yang terdampak begitu ya. Terus Sunstar sendiri bagaimana Mas, merasakan hal itu nggak di Mitsubishi Mas? Oke, tentunya di tahun pertama 2020 ya, untuk pandemi itu sangat berasa ya. Yang jelas adalah memang dari daya beli masyarakatnya memang turun, tentunya karena fokus masyarakat pada saat itu adalah di kesehatan. Kita sama-sama tahu itu tentunya sangat turun drastis gitu ya, sangat turun drastis. Tetapi kita tetap survive dengan beberapa cara, dan juga kita menempuh beberapa metode dan strategi untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat bahwa membeli Mitsubishi itu adalah bukan yang masalah gitu ya. Gitu. Dari awal keputusan yang tepat. Keputusan tepat ya.
termasuk strategi-strategi apa yang pada saat kita pandemi di awal pun sudah kita antisipasi kayak gitu kan. Itu untuk di angkanya pun sendiri hampir turun hampir 30%. Ya. Itu sih. Oke. Ada kiat Mas dari Mitsubishi khususnya Sunstar Motor gitu ya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap brand itu Mas. Apa misalnya after sales atau bagaimana Mas? Oke, baik. Kita selalu melakukan improvement ya di setiap sektor atau di setiap perjalanan pembeli, dari proses pembelian sampai ke proses servis ya. Ya, kita menjaga itu. Jadi dalam memberikan pelayanan tentunya kita selalu mengimprove ke tim penjual kita untuk memberikan pemahaman product knowledge yang baik, lalu pelayanan yang baik, hingga ke after sales-nya. Kita ada beberapa program after sales, misalkan untuk free service sampai ke 5 tahun atau ke 50.000 kilometer kayak free service 5 free tahun. service. Dan juga di Solo Raya ini kita juga sudah ada satu bidang usaha sendiri atau bisa dibilang untuk menjawab kebutuhan konsumen juga terhadap kebutuhan body and paint ya. Jadi perawatan kendaraannya, kalau dulu mungkin untuk klaim asuransi misalkan karena kecelakaan atau bingung, kita sudah memastikan untuk masyarakat Solo Raya ini kita punya autorest untuk body and chat itu. Nah, untuk pelayanan sendiri kita selalu tingkatkan, terutama di sisi penjualannya tentunya gitu. Kita selalu membuat bagaimana euforia orang dalam membeli mobil itu tetap terjaga dengan adanya ceremonial delivery proses. Jadi kita bisa konsumen bisa request misalkan itu untuk hadiah ulang tahun atau memang itu ada memorial yang memang mau dijaga ketika melakukan pembelian, silakan bisa request ke kita akan bikinkan acara misalkan mobilnya kita hias dan sebagainya seperti itu. Menarik, tadi disebutkan ada bengkel khusus untuk body and paint ya. Nah itu menerima hanya untuk Mitsubishi saja atau untuk umum itu Mas Reza? Oke, baik. Untuk body and set sebenarnya tidak harus Mitsubishi tentunya, tetapi dengan adanya body and set yang autorest Mitsubishi ini tentunya secara kualitas hasil dan prosesnya terpantau ya, terjamin. Standarisasinya apa ada jaminan seperti pabrik begitu? Tentunya untuk 100% tidak ya, 100% tidak, tetapi hampir 99% tentunya melalui prosesnya, lalu quality controlnya, bahannya, tentunya semuanya sudah autorest atau memang dari pabrikannya langsung. Suku cadang yang digunakan juga semuanya. Dan untuk apakah harus Mitsubishi yang kasih itu, tentu tidak gitu kan. Tidak masalah untuk merek lain, tetapi yang kita pastikan bahwa adalah ke konsumen Mitsubishi dulu gitu. Yang mungkin ragu, takut untuk servis di luar, takut hasilnya nggak sama, akan berpengaruh ke purna jualnya tentunya kan. Seperti itu. Kalau soal harga gimana Mas Reza nih? Kan udah paradigma masyarakat kita itu kan kalau dia ke autorest gitu ya, bengkel autorest, bengkel resmi begitu, itu kan bayangannya belum kan pasti berlipat-lipat dari bengkel biasa begitu. Kalau di body and paint yang Sun Motor sendiri gimana Mas Reza? Oke. Tentunya untuk paradigma ini tidak hanya di body and paint aja ya, tetapi di servis itu juga pasti masyarakat berpikir bahwa servis di dealer akan lebih mahal. Tapi yang tentunya perlu dipastikan harga itu akan terbayarkan dengan apa yang didapat. Pertama, untuk servis mekanik kita semuanya melalui proses training ya. Melalui proses training, ketika semua ada produk baru itu langsung diadakan trainingnya juga melalui beberapa proses tingkatan, ada workshop. Jadi sudah dipastikan mekanik kita
tahu secara detail kendaraan yang ditangani. Itu. Yang kedua adalah terkait dengan suku cadang, ya kan? Karena suku cadang kita sudah pasti adalah original ya dari pabrikan. Tentunya ini akan menjaga keawetan dan masa guna ketika konsumen menservis menggunakan spare part yang asli kan gitu. Mungkin ketika di bengkel luar spare partnya akan lebih murah ya, tetapi kita tidak bisa menjamin seberapa panjang spare part itu bisa digunakan. Seperti itu. Oke. Mas Reza, sedikit kita bicara sekarang soal New Expander. New Expander baru saja diluncurkan gitu. Apakah itu menurut Mas Reza momen yang tepat ketika New Expander itu mengaspal ketika kondisi ekonomi lagi kemarin baru aja ini ya, baru nggak baik-baik aja ya, cuman sekarang kan udah mulai naik lagi begitu. Forecast untuk New Expander ini gimana Mas Reza? Oke, baik. Untuk New Expander sebenarnya adalah menjawab juga untuk tantangan pasar ya. Tantangan pasar ketika merek lain juga melakukan launching untuk new merek-merek tipe-tipe yang terbaru, kita juga ingin menjawab kebutuhan itu. Berarti kan memang secara pasar atau secara masyarakat pingin penyegaran nih secara model kan. Nah, di New Expander ini juga salah satu improvement yang dilakukan oleh Mitsubishi atau perbaikan yang dilakukan oleh Mitsubishi untuk menjawab bahwa kebutuhan masyarakat itu butuh penyegaran ya, baik itu dalam bentuk model kendaraannya maupun dalam sisi interior dan eksteriornya, dan juga fitur-fiturnya tentunya pertama lebih baik gitu. Misalkan saja untuk secara tampilan aja untuk New Expander sudah menjawab saat ini tren desain yang futuristik, modern dan sebagainya. Nah, itu sudah cukup menjawab kebutuhan masyarakat di situ. Belum untuk fitur-fiturnya kan ya. Untuk fitur-fiturnya kita sekarang bicara tentang kebutuhan masyarakat, yaitu mobil yang irit. Nah, dengan adanya New Expander menggunakan teknologi CVT, ini akan lebih ekonomis ya. Secara penggunaan bahan bakar lebih ekonomis. Nah, ini sebenarnya menjawab kebutuhan masyarakat yang kebutuhan pasar sih. Oke, Mas Reza, ini Mas Reza kan bicara di depan Tribuners nih. Nah, kalau boleh menyampaikan dalam secara singkat begitu, kenapa sih kita harus pilih Expander dibandingkan MPV lain? Oke, baik. Untuk kenapa harus memilih Expander, tentunya sudah terbukti ya. Dalam waktu dari saat launching hingga saat ini, Expander tetap menjadi market leader ya di kelasnya. Nah, secara purna jual pun saat ini yang saya dapatkan informasinya itu belum ada yang jatuh banget gitu ya, jatuh banget untuk harga secondnya ya. Harga secondnya itu yang. Dan yang kedua adalah di posisi perawatan, karena saya juga fokus di customer satisfaction atau kepuasan konsumen. Sampai saya 5 tahun ini membawa Expander di proses penjualan di dealer itu, tidak pernah ada komplain yang masif gitu kan. Komplain-komplain yang dalam bentuk besar gitu. Jadi memang secara produk ini sudah sangat bagus sih gitu. Lalu improvement yang dilakukan di Mitsubishi pun menurut saya sangat mendukung ketika kita punya satu kendaraan yang memang memiliki quality control yang baik. Itu. Kalau secara harga tentunya kita selalu ada promo tiap bulannya, tinggal diikutin aja, bisa datang ke dealer atau hubungin tim sales kami, atau bisa datang ke kegiatan-kegiatan promosi kami, itu pameran atau mungkin kita ngadakan test drive dan sebagainya. Pasti akan ada promo-promo untuk penjualan gitu. Oke, promonya apa tuh Mas Reza? Oke, baik. Untuk saat ini kita ada promo untuk DP ringan, yaitu di DP 8% dan juga untuk bunga 0%. Itu nanti melalui proses leasing depo. Lalu
tentunya ada Smart Cash itu untuk program after sales-nya. Jadi untuk biaya servis tidak perlu memikirkan lagi nih untuk konsumen sampai 2-3 tahun. Itu ya. Yang berikutnya tentunya adalah gratis perawatan kendaraan sampai 50.000 kilometer atau 5 tahun itu. Berlaku di semua tipe ya, merek mobil ya? Iya, untuk expander ya. Untuk expander aja Expander ya? aja. Oke. Mas Reza, ini expander kalau nggak salah kan range harga ada di kisaran 250-an, 256 ya? 256 sampai 310 ya. ya. Kalau head to head sama kompetitor, apakah harga itu masih reasonable Mas Reza, menurut Mas Reza? Masih sangat worth it ya untuk harga expander sendiri ya. Karena secara fitur dan beberapa program yang kita kasih itu sebenarnya adalah menjawab dari harga itu sendiri sebenarnya gitu. Dan juga tentunya kan kita ada promo lainnya gitu. Untuk diskon dan potongan harga itu bisa bervariatif ya masing-masing kota dan juga masing-masing dealer ya. Gitu. Oke, Mas Reza, terakhir nih, bagaimana pasar otomotif 1 tahun ke depan? Apakah optimis masih bisa naik atau masih harus menunggu lagi sampai ekonomi benar-benar stabil, Mas? Ini ya jawabannya agak susah ya, karena saya bukan pakar ekonomi ya, tapi tentunya saya lebih ke membaca tren penjualan kita di tahun kemarin ya, dan juga dari penjualan kita di 4 bulan ini ya. Nah, ya, awal tahun sampai bulan April itu memang untuk animo masyarakat sendiri terhadap pembelian kendaraan memang untuk awal tahun ini cenderung turun. Iya. Masih turun ya. Tapi ini kan ada tanda-tanda ya kalau ekonomi udah mulai gerak lagi gitu Mas ya. Untuk tahun kemarin memang tren penjualan mobil itu naik, kendaraan naik. Ya? Kenapa? Karena memang ada subsidi dari pemerintah, PPNBM itu memang sangat mempengaruhi tingkat penjualan kendaraan. Tetapi dengan regulasi yang baru dari pemerintah terkait PPNBM ini memang penjualan cenderung turun ya dari awal tahun ini. Ini hampir terjadi di semua merek sebenarnya. Tetapi untuk Mitsubishi sendiri dan Sasan Motor kita masih optimis untuk penjualan kita bisa tetap naik sih, seperti itu. Oke, Mas Reza, tadi kita bicara soal expander. Nah, kalau Pajero nih gimana, Mas? Penjualannya bagaimana gitu ya? Terus kemudian apakah memang Pajero itu masih identik dengan high end ya? Ataukah ada tren penjualan kalau sekarang yang middle low ya begitu, mungkin ada yang coba-coba untuk beli Pajero begitu, untuk mobil keluarganya begitu. Gimana Mas Reza? Oke, baik. Jujur selama hampir 5 tahun ini saya berkecimpung di bidang otomotif dan Pajero ini ya, tentunya menurut saya tuh Pajero sangat menarik. Kenapa? Karena hampir secara angka penjualan itu tidak pernah turun secara signifikan gitu. Jadi hampir bisa dibilang tuh tetap flat gitu. Meskipun waktu kemarin pandemi. Iya, pandemi pun tetap flat gitu. Jadi dan sebagai paradigma masyarakat bahwa Pajero itu adalah milik orang high end ya, gitu ya, bisa bilang tuh tidak gitu, karena kalau saya pribadi adalah lebih mengatakan Pajero adalah sebagai tolak ukur kesuksesan seseorang gitu. Karena beberapa konsumen itu adalah bisa dibilang adalah beberapa pengusaha yang memang bisa dibilang sukses. Nah, itu beli Pajero. Apalagi di pandemi kemarin tuh ada beberapa sektor-sektor bisnis yang malah naik ya. Nah, itu mereka malah bisa membeli Pajero gitu. Marketnya bergeser gitu. Yang tadinya mungkin adalah profesi tertentu, ini ada beberapa bidang usaha tertentu yang malah bisa membeli Pajero kayak gitu. Misalkan kemarin untuk pengusaha sembako gitu ya. Sembako kan kemarin cukup naik ya di ini. Itu bisa beli Pajero dan semuanya. Ini sangat menarik Pajero menurut saya.
Itu fenomena yang menarik ya, mobil artinya penjualannya terpengaruh karena pandemi ya, tapi terpengaruh dalam hal positif begitu ya. Kalau L300 gimana Mas Reza? Itu kan juga pandemi itu sektor usaha menurun gitu ya, tapi juga ada yang naik begitu. Padahal L300 ini kan mobil usaha ya, artinya kan kalau usaha itu mau jalan mau nggak mau kan harus tetap ada gitu loh unit mobilnya gitu. Penjualannya terpengaruh nggak? Oke, untuk penjualan untuk L300 ini memang terpengaruh, bisa dibilang angkanya turun. Tetapi perlu diketahui bahwa L300 atau biasanya orang nyebutnya LSAP ya. LSAP ya. Nah ini udah kayak legend ya, saya bilang itu ya. Saya pernah bikin satu artikel itu LSAP si legenda hidup itu. Jadi menurut saya bahwa pasar untuk L300 ini nggak pernah mati. Memang turun, saya bisa dibilang saya anggap turun untuk masa pandemi kemarin, tetapi secara penjualan tetap konsisten ada. Karena apa? Karena untuk distribusi, untuk kebutuhan distribusi di pasar pun masih jalan gitu kan. Gitu masih jalan. Dalam artian bahwa bisnis pelaku bisnis di luar yang memang menggunakan L300 sebagai kendaraan utamanya, mereka masih tetap jalan gitu. Apalagi yang tadi saya sampaikan juga ada beberapa faktor-faktor atau beberapa bisnis baru yang sangat berkembang ya di era pandemi. Misalkan adalah di bidang distribusi paket ya. Ya jasa logistik ya. Itu kan pandemi justru naik banget. Justru naik. Betul. Nah, disinilah sebenarnya marketnya Mitsubishi naiknya di situ. Jadi memang pandemi lebih cenderung adalah pergeseran market gitu. Pergeseran market ya. Iya. Yang tadinya mungkin lebih ke pengusaha sayur, pengusaha bahan mentah, kayu, material gitu. Ini bergeser ke logistik gitu. Lalu pengiriman yang lain gitu. Nah ini menurut saya masih sangat bagus L300. Mas Reza kan pasti sering ya berkomunikasi ya sama para user khususnya yang repeat order begitu ya. Ada nggak Mas cerita-cerita kenapa sih mereka tuh begitu percaya, begitu trust begitu ya sama LSAP ini Mas? Oke. Karena LSAP itu bisa dibilang bandel ya. Bandel, lalu yang kedua memang tangguh. Saya pun user ya, dalam artian user, saya beberapa kali menggunakan kendaraan LSAP untuk ketika itu pengiriman kendaraan atau apa itu saya sering ikut juga. Itu memang bisa dibilang mobil yang siap untuk capek lah gitu. Bisa dibilang kayak gitu ya, mobil yang siap untuk capek gitu. Jadi sangat mendukung banget untuk pembisnis yang memang hampir di semua medan bisa dilalui lah gitu. Gitu sih. Kalau di Mitsubishi memang L300 ini bisa dibilang sangat dominan ya kalau dengan kompetitor ya. Maksud saya kan kalau MPV, SUV itu kan masing-masing kompetitor punya yang sama-sama kuat dan debatable lah ya. Tapi kalau L300 ini memang apa betul Mas sangat dominan di situ? Ya, kalau bisa dibilang memang market leader, tetapi kita tidak boleh terlena ya bahwa beberapa merek lain tuh mencoba untuk mengambil marketnya L300 ini kita nyebutnya LCV ya, light commercial vehicle ini ada beberapa merek-merek yang dia akan sudah meluncurkan produk yang akan menyasar ke situ. Itu mungkin memang ada yang masih berbahan bakar bensin atau memang ada yang lebih cenderung dia secara kapasitasnya besar, jadi lebih ke mendekati Fuso sebenarnya kayak gitu atau Canter sebenarnya gitu. Tapi secara market itu sedikit menggeser marketnya L300. Menarik pembicaraannya Mas Reza. Terima kasih buat semua infonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Tribuners, memberikan insight buat kita semua. Selamat sore Tribuners, kita akan ketemu lagi di topik pembicaraan yang tidak kalah menarik. Terima kasih.